Shalom semuanya. Puji nama Tuhan yang bersukacita pagi hari ini. Boleh angkat tangan? Ya. Sebelum kita mulai ibadah pagi hari ini, mari kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa. Terima kasih ya Bapak. Kami boleh ada di tempat ini. Kami mengucap syukur. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu, kami boleh ada di tempat ini. Oh Bapa, ini kami membawa segenap hidup kami, tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami masuk lebih lagi Tuhan dalam hadirat-Mu. Kami bawa hidup kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami serahkan setiap kehidupan kami Tuhan dalam tangan kasih-Mu. Yang kami percaya Bapa, saat kami datang masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan, kami belum merasakan ketenangan, kedamaian. Kami belum merasakan kekuatan yang dari Engkau. Kami belum merasakan kasih yang dari Engkau. Terima kasih Bapa, ini setiap kami Bapa. Kami minta Tuhan Engkau melawat setiap kami. Oh setiap hati yang datang kepadamu pagi hari ini, setiap hati yang hancur Tuhan Kau melawat setiap kami Bapa. Kami percaya di dalam hadirat-Mu ada kuasa yang tak terbatas Bapa. Di dalam hadirat-Mu ada sukacita yang terbatas Bapa. Di dalam hadirat-Mu ada ketenangan yang Kau berikan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, ini kami sebagaimana kami ada Bapa. Kami serahkan hidup kami Tuhan. Bertatalah Bapa di dalam setiap aspek kehidupan kami. Bertatalah dalam ibadah kami pagi hari ini. Kami minta Roh Kudus-Mu melawat setiap kami. Engkau yang bertata Tuhan di atas doa pujian dan penyembahan kami. Ini kami ya Tuhan. Kami siap pagi hari ini untuk beribadah hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali, kita mau mendengarkan Voice of Pentecost. Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai hati-hati dengan mulutmu. Pada tahun 1900-an di Amerika Serikat, pernah diadakan suatu penelitian terhadap dua keluarga untuk meneliti pengaruh perkataan dan karakter terhadap keturunan mereka. Secara mengejutkan, hasil yang didapat adalah keluarga Jonathan Edwards yang mendidik anak mereka sesuai perkataan firman Tuhan memiliki keturunan yang berhasil. Sedangkan keluarga Max Jukes yang tidak memperhatikan perkataan mereka sesuai dengan firman Tuhan memiliki keturunan yang buruk dan tidak berhasil. Hal ini membuktikan bahwa perkataan kita memiliki kuasa bagi masa depan kita. Yesaya 50 ayat 4 dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya agar lidah kita disebut sebagai lidah seorang murid? Yang pertama, mengendalikan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Yakobus 3 ayat 5, 6, dan 8 berkata, demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Hal ini harusnya menyadarkan kita bahwa dosa perkataan atau dosa lidah bukanlah sesuatu yang main-main. Daud sendiri menyatakan bagaimana dia memiliki tekad yang kuat untuk menjaga dirinya supaya jangan berdosa dengan lidahnya. Daud memberikan sebuah istilah menahan mulutnya dengan kekang, di mana kekang artinya melakukan kontrol, memegang kendali terhadap mulut atau perkataan kita. Memang bukan sesuatu yang mudah, tapi bukan merupakan hal yang mustahil karena dengan pertolongan dari Roh Kudus, kita pasti bisa melaluinya. Yang kedua, menyadari bahwa semua perkataan kita diperhatikan oleh Tuhan. Perkataan merupakan ekspresi hati dan ungkapan dari apa yang kita pikirkan. Tuhan melihat kita jauh ke lubuk hati kita yang terdalam.
Ia mengetahui segala motivasi hati kita. Mungkin orang lain dapat kita bohongi dengan perkataan manis dan lembut yang sebenarnya hanya sekedar menutupi hati yang busuk atau pikiran yang jahat. Tapi Tuhan tidak dapat dibohongi. Daud menyatakan dalam Mazmur 139 ayat 4, "Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan." Dalam konteks dunia modern saat ini di mana media sosial menjadi salah satu sarana komunikasi yang dipakai untuk mengungkapkan ide, pendapat, komentar, informasi, bahkan curahan isi hati, jari-jari kita sebagai alternatif lidah atau bisa dikatakan sebagai lidah yang menuliskan perkataan kita di medsos juga harus kudus. Jangan sampai jari-jari kita mengetikkan pesan hoax, yaitu berita sembarangan yang tidak terbukti kebenarannya, apalagi yang menimbulkan perpecahan, kebencian, kebingungan, bahkan penyesatan bagi orang-orang yang membacanya. Yang ketiga, mulut kita senantiasa memperkatakan firman dan puji-pujian. Salah satu cara efektif untuk menjaga agar kita tidak salah menggunakan perkataan adalah dengan menggunakannya secara benar, yakni dengan cara senantiasa memperkatakan firman Tuhan dan puji-pujian kepada Tuhan di setiap waktu, di setiap keadaan, di setiap situasi kepada semua orang. Sambil kita memuji-muji Tuhan, ingatlah apa yang Tuhan nyatakan melalui Yakobus dalam suratnya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Sebagai contoh, bila kita mengalami suatu kejadian yang kurang baik, kita tetap memperkatakan ucapan syukur kepada Tuhan dan bukannya bersungut-sungut, karena firman Tuhan berkata mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang keempat, menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 dikatakan bahwa kita harus mengasihi bukan hanya dengan perkataan atau dengan lidah saja, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Perkataan adalah sesuatu yang nyata dan dapat didengar secara nyata. Namun, ketika perkataan diucapkan untuk menyatakan perasaan kasih kepada seseorang, hal tersebut bisa menjadi sesuatu yang tidak berarti apa-apa jika tidak disertai dengan perbuatan nyata seperti yang dikatakan. Misalnya, ketika kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, namun kita malas beribadah atau malas melakukan firman Tuhan, maka perkataan kita tidak bermakna sama sekali. Kita perlu menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dengan demikian, membantu kita untuk berpikir sebelum berkata-kata. Amsal 18 ayat 20-21 mengingatkan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Oleh sebab itu, kita perlu memperhatikan apa yang kita ucapkan. Biar dari mulut kita hanya keluar kata-kata yang membangun, bukan menghancurkan, menguatkan, bukan melemahkan. Ingat, Amsal 18 ayat 20-21 juga berbicara mengenai apa yang kita ketik di sosial media. Biar perkataan dan postingan kita memuliakan nama Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dengan lidah tadi voice point aku bilang kita memuji-muji Tuhan, dan dengan lidah juga kita mau mendeklarasikan Pentakosta yang ketiga. Mari bangkit berdiri. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah penjuaran Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga di Indonesia, jumlah jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Silakan duduk kembali. Kita siapkan hati kita. Kita mau fokus masuk ke dalam hadirat Allah. Ini kami ya Bapa. Oh, sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami punya Allah yang begitu setia dalam kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami punya Allah yang begitu maha kuasa Tuhan. Oh, kuasa-Mu Tuhan kami rasakan di setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih, terima kasih.
kami Bapa pagi hari ini Tuhan. Kami membawa syukur kami hanya bagi-Mu. Kami membawa cinta kami untuk Engkau Tuhan. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau Allah yang selalu menemani kami. Dan yang satu Tuhan, Engkau Allah yang tak pernah menyerah atas hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan pagi hari ini. Oh kami mau mengucap syukur lebih lagi Bapa. Terima kasih. Engkau yang ajaib. Sungguh baik setiap perbuatan-perbuatan-Mu Tuhan. Apa yang baik yang terjadi dalam hidup kami, itu semua karena kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Setiap saat kami mengagumi setiap cinta-Mu yang ada dalam hidup kami. Kami kagumi cara-cara-Mu Tuhan dalam menolong setiap kami. Oh terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang layak kami sembah, Engkau Allah yang layak kami puji Tuhan. Oh ya terima kasih. Kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendah kami Tuhan, titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Yes Tuhan. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Dan Tuhan, kami kagumi Tuhan cara-Mu mencintai kami. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses
proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Kagumi Tuhan, kagumi sungguh kau mencintaiku. Di setiap proses hidup kami Tuhan, Engkau selalu melihat kami, Engkau selalu menolong kami Tuhan, Engkau selalu menyertai kami Bapa. Tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Nya Tuhan, kuasa-Mu tak terbatas Bapa. Meskipun kemampuan kami sangat terbatas Tuhan, Engkau Allah yang tidak terbatas. Kuasa-Mu tak terbatas, kasih-Mu yang tak pernah terbatas atas kami. Dan hidupku tak terbatas
matanya selalu tertuju atas kita, anak-anaknya yang dikasihi. Dia tak pernah terlambat untuk menolong kita. Orang masyikana lalama ya mari nikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kita. bersorak-sorai katakan amin. Boleh tos kanan kiri sambil katakan Allah kita baik. Yang setuju kita punya Allah yang baik boleh lambaikan tangan. Mari kita nyanyikan Allah kita baik.
Mari kita angkat tangan kita, dua-duanya, jempolnya begini. Kita sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik. Yes, sungguh amat baik. Kasih jempol sama Tuhan kita. Amin. Tuhan Yesus baik. Yes, sekali lagi Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih Dia. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidup. Angkat jempolnya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Sekali lagi katakan Tuhan Yesus baik. Angkat jempolnya. Sungguh amat baik, Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Sekali lagi, untuk selama-lamanya. Sama-sama berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Puji nama Tuhan. Boleh silakan duduk kembali. Tuhan Yesus baik. Amin, saudara. Dari dulu sampai sekarang dan sampai selamanya Dia Allah yang sangat baik. Amin. Karena Dia baik, mari kita sama-sama belajar mengenal siapa Tuhan kita. Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Bukti bahwa kita mau mengenal siapa Tuhan kita lebih dalam lagi. Kita mau mengenal setiap kebaikan Tuhan. Kita merasakan kebaikannya dalam hidup kita. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, oh kami terkagum Tuhan. Bila ku lihat hidup dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karya-Mu Tuhan, itulah karya-Mu. Kau beri Kesempatan yang baru
yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Yes, kami ada untuk menjadi penyembah-penyembah. Ku buka mataku dan lihat wajahmu. Kami terkagum Tuhan. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari sama-sama katakan dari awal. Bila ku buka mata Yes Tuhan. dan lihat wajah, Setiap pagi hari kami buka mata kami Tuhan. Kami merasakan setiap kebaikan-kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau sangat baik ya Tuhan. Dan lihat tangan-Mu. ku tersanjung karena Semua yang baik dalam hidup kami Tuhan. Itu semua karena karya-Mu saja ya Bapa. Bukan karena kekuatan dan kegagahan kami. Bukan karena kecerdasan kami, kepandaian kami Tuhan. Semua karena karya kasih-Mu
Bapak Ibu saudara, kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sekali lagi katakan, dan ku. Mari kita angkat tangan kita, sembah Dia Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Ku ada untuk menjadi penyembah. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ora labatakara labashekara labatakara labara. Engkau hadir di sini Tuhan, menjamah setiap kami. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Engkau menjamah setiap kami. Hadirat-Mu itu cukup bagi kami ya Tuhan. Engkau yang menyembuhkan yang sakit. Engkau yang memulihkan yang terluka. Engkau memulihkan, oh Tuhan, yang letih lesu dan berbeban berat. Engkau kuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan pertolongan dari Tuhan turun atas kami semua. Terima kasih Tuhan, terpujilah akan nama Tuhan Yesus. Sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu Pak Irwan yang akan menyampaikan firman-Mu. Oh dahsyat dan ajaib Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau melawat kami semua hari ini. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pak Irwan Siagian hari ini. Silakan. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar dari firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Pak Aryo sudah diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita buka Alkitab kita, firman Tuhan pagi hari ini kita akan belajar dari kitab Yesaya pasal yang ke-11. Yesaya pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Yesaya pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang genap, demikian kita berganti-gantian. Sebenarnya intinya kita akan belajar di ayat 1, tapi supaya kita bisa mengerti lebih luas lagi. Yesaya pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Judulnya Raja Damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Mari silakan Bu. Iya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan
seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggangnya. Amin buat firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ini adalah suatu nubuatan, suatu janji yang disampaikan Tuhan melalui Nabi Yesaya kepada bangsa Israel. Suatu janji tentang pemulihan keadaan Israel. Suatu janji di mana Allah nantinya pada waktu itu kelak akan mengembalikan kerajaan Israel, memulihkan kerajaan Israel yang sudah runtuh pada waktu itu. Yesaya menyampaikan nubuat ini bahwa suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Suatu waktu nanti akan datang seorang keturunan dari Raja Daud yang akan membawa pemulihan keadaan Israel yang sudah runtuh, yang sudah dikatakan hampir punah pada waktu itu. Mengapa janji ini datang? Mengapa nubuatan ini datang? Apa latar belakangnya? Kalau kita melihat di dalam Yesaya pasal yang ke-9, ini sebenarnya latar belakangnya Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka sebentar. Yesaya pasal yang ke-9, ini latar belakangnya. Mengapa nubuatan ini, janji ini datang kepada Israel? Yesaya pasal 9 ayat 12 sampai 13. Coba kita akan baca, saya akan baca, Bapak Ibu boleh simak saja. Yesaya 9 ayat 12 dan 13. Demikian firman Tuhan. Tetapi bangsa itu tidak kembali kepada Dia yang menghajarnya, dan mereka tidak mencari Tuhan semesta alam. Maka Tuhan mengerat dari Israel kepala dan ekor, batang dan ranting pada suatu hari juga. Jadi ini situasi yang terjadi di mana bangsa Israel mengalami kegagalan. Bangsa Israel mengalami sesuatu keterpurukan, titik nadir kehidupan. Dimulai ketika mereka memberontak kepada Tuhan. Ketika tidak lama setelah mereka keluar dari tanah Mesir, mereka dipimpin oleh imam-imam, dan pada waktu itu dipimpin oleh Samuel. Mereka melihat di sekitar tanah mereka, melihat bangsa-bangsa di sekeliling mereka kok punya raja, punya seorang yang memerintah mereka dengan segala kekuatan dan otoritas. Mereka berkata, wah, kita harus punya raja juga. Lalu mereka berkata kepada Samuel, bangsa Israel berkata kepada Samuel, angkat bagi kami seorang raja seperti bangsa-bangsa di sekitar kami. Dan itu ternyata membuat sakit hati Tuhan. Tuhan berkata kepada Samuel, Samuel, sebenarnya bukan engkau yang mereka tolak, akulah yang mereka tolak. Mereka tidak mau diperintah, mereka tidak mau dipimpin oleh aku sendiri, tapi mereka mau dipimpin oleh manusia. Sakit hati Tuhan. Dan dengan terpaksa Tuhan berkata, Samuel, urapi bagi mereka seorang raja. Lalu Samuel berdoa dan dipilihlah Saul menjadi seorang raja yang memerintah untuk pertama kali bagi bangsa Israel. Dari sisi manusia, oke, dia memiliki semua kualifikasi untuk menjadi seorang raja. Tapi ternyata Saul membuat sakit hati Tuhan juga. Dia tidak taat. Seharusnya Saul bisa memimpin bangsa untuk lebih dekat kepada Tuhan, untuk lebih taat kepada Tuhan. Ternyata perilaku Saul pun menunjukkan ketidaktaatan. Tuhan tersakiti. Maka Tuhan menolak Saul. Kemudian dipilihlah lagi Daud untuk menjadi raja bagi Israel. Daud berkenan di hadapan Tuhan. Daud melakukan kehendak Tuhan. Daud bisa menyenangkan hati Tuhan. Tapi ternyata setelah Daud, keturunannya pun juga menyakiti hati Tuhan.
Salomo, Rehabeam, demikian sampai seterusnya ke bawah, juga menyakiti hati Tuhan. Sampai akhirnya titik klimaksnya adalah ketika kerajaan Israel itu harus terpecah menjadi dua. Yang mungkin Bapak Ibu sudah mengikuti kisah ini, ketika dipimpin oleh Rehabeam anak Salomo, kerajaan Israel terpecah dua. Kerajaan utara itu terdiri dari 10 suku dipimpin oleh Yerobeam, dan kerajaan selatan itu terdiri dari 2 suku dipimpin oleh Rehabeam. Pecah dan terjadi peperangan, saling membunuh, saling mematikan, terpuruk, kacau. Bangsa yang harusnya menjadi bangsa pilihan Tuhan, mereka dibawa keluar dari tanah Mesir dan ditempatkan di tanah yang berlimpah susu madunya, tanah perjanjian, tanah yang diberkati Tuhan, tanah yang berkelimpahan. Seharusnya mereka menjadi bangsa kemuliaan Tuhan, tapi mereka harus terpecah dan harus saling membunuh. Dan sampai titik terakhir adalah mereka harus terbuang kembali ke Babel dan Asyur. Tuhan bawa mereka dari kehinaan, Tuhan bawa mereka kepada kemuliaan, tapi mereka gagal dan akhirnya mereka harus dibuang. Hilang sudah. Kegagalan bangsa Israel untuk hidup di dalam. Maka Tuhan menghukum mereka. Dalam Yesaya 9 ayat 12 Tuhan katakan, aku mengerat kepala dan ekor. Aku mengerat pohon sehingga hanya tertinggal batang yang tidak memiliki kehidupan. Bangsa Israel mengalami hukuman Tuhan. Tuhan mengerat Israel seperti seorang mengerat atau menebang batang dan ranting-rantingnya. Hilang semarak. Bangsa Israel yang seharusnya menjadi bangsa kemuliaan Tuhan dibawa keluar dari kehinaan kepada kemuliaan, harus dibuang, diperbudakan di Asyur. Selesai sudah. Maka Tuhan katakan, aku mengerat batang. Seperti ini Bapak Saudara kalau kita melihat gambarannya. Seperti batang pohon yang ditebang. Seperti batang pohon yang dikerat batang. Tidak ada lagi kehidupan. Mati. Kering. Tidak ada lagi semaraknya. Tidak ada lagi buahnya yang bisa memberikan kehidupan bagi orang lain. Israel udah seperti pohon, seperti tunggul yang mati di tengah padang belantara. Selesai. Keturunan Daud selesai, yang seharusnya mereka menjadi alat di tangan Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Selesai. Habis. Gagal rencana Tuhan atas kehidupan Israel. Dan ini suatu realita Bapak Ibu Saudara. Kita boleh melihat bahwa ternyata Tuhan memberikan gambaran bahwa kegagalan itu adalah suatu keniscayaan. Kegagalan itu adalah suatu yang tidak mungkin tidak bisa terjadi dalam kehidupan kita. Slide-nya Mas. Kegagalan adalah keniscayaan dari kehidupan. Kegagalan bukan sesuatu yang tidak mungkin terjadi dalam kehidupan umat Israel, umat pilihan Allah sekalipun. Bahkan dalam kehidupan kita, kegagalan itu adalah keniscayaan dari kehidupan. Sesuatu yang tidak mungkin tidak terjadi, bisa terjadi. Dan mungkin hari-hari ini kita mengalami masalah-masalah ini. Kita mengalami situasi ini. Mungkin saat ini kita sedang membandingkan keadaan kita dengan orang lain. Atau membandingkan keadaan kita saat ini dengan keadaan kita waktu yang lalu. Mungkin kita berpikir, wah, kita merenung, bahkan mungkin kita meratapi diri sendiri bahwa mungkin dulu sepertinya segala sesuatu mudah. Sepertinya kebutuhan-kebutuhan kita bisa terpenuhi dengan baik. Tapi sekarang, mengapa sepertinya terlalu sulit?
Bahkan sepertinya kita merasakan dalam segala hal kita berkekurangan. Mungkin kita mengalami situasi seperti itu saat ini. Mungkin kita merasa bahwa dulu kita begitu mudah menjual produk, menjual barang karena kita mungkin pedagang. Sehari kita bisa memiliki omset yang cukup, bahkan berlebih. Tapi kita merasa hari-hari ini kok sulit sekali, terlalu banyak kompetitor, bisa terjadi. Sepertinya untuk menjual sesuatu apa yang kita produksi atau kita jual untuk kebutuhan kita sehari-hari sulit sekali. Mungkin kita juga saat ini sedang membandingkan kehidupan kita saat ini dengan kehidupan kita waktu yang lalu. Dulu ketika kita bekerja begitu mudah sekali mendapat promosi, mendapatkan prestasi, mencapai prestasi yang diharapkan oleh pimpinan kita. Mungkin kita bandingkan sekarang, kenapa begitu sulit? Kadang-kala kita sepertinya menjadi seorang yang diabaikan hari-hari ini. Tidak seperti dulu. Mungkin saat ini kita merasa bahwa mendapati diri kita sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga yang gagal untuk membahagiakan keluarga kita. Mungkin saat ini kita berpikir saat ini kita sebagai istri yang kita mendapati diri kita sebagai istri yang gagal untuk memenuhi ekspektasi dari keluarga kita, dari suami, dari anak-anak kita. Mungkin saat ini kita berpikir bahwa saat ini menemukan diri kita bahwa saat ini kita merasa bahwa kita sebagai orang tua yang gagal dalam mendidik anak-anak kita. Kita bandingkan anak-anak orang lain. Berhasil, sukses. Tapi anak kita kok sulit sekali, sudah harus kuliah, lulus, masih saja belum mendapatkan pekerjaan. Kita merasa bahwa mendapati diri kita gagal menjadi orang tua. Mungkin saat ini kita berpikir bahwa kita seorang yang gagal dalam membangun hubungan dengan orang lain. Usia kepala 2 masih belum dapat jodoh. Kepala 3 juga belum mendapat jodoh. Kepala 4 juga belum mendapat jodoh. Kita sudah membangun hubungan dengan baik dengan seorang wanita atau dengan seorang pria. Sepertinya semuanya berjalan dengan baik, ternyata kandas dan kandas dan kandas. Kita merasa kita gagal dalam hubungan kita dengan orang. Inilah bagian dari kehidupan. Kadangkala episode yang kita lakoni dalam hidup kita adalah episode kegagalan, yang kita sendiri nggak tahu mengapa ini terjadi. Bicara tentang episode kegagalan saya banyak, Bapak Ibu. Pernah ditipu teman. Ditawarin kerjasama, ayo buka toko lah, ini saya modalin. Kebetulan dia adalah seorang pengusaha dalam punya toko pompa air dan spare part. Dia bilang buka, kamu cari ruko, cari kios, buka. Nanti barang dari saya drop, gak usah bayar, cicil aja seminggu 2 juta. Nanti kalau habis order lagi. Tapi mungkin karena saya memang tergesa-gesa mencari tempat yang tidak baik, ternyata sepi usahanya, Bapak Saudara. Sepi. Bahkan sehari itu bisa nggak punya omset, bener. Masalahnya saya seminggu harus mengembalikan 2 juta, seminggu 2 juta. Lah ini kadang sampai ambil dari gaji untuk mengembalikan, habis nggak ada omset. Sebulan berjalan, 2 bulan, 3 bulan. Akhirnya pada satu waktu saya rasa wah ini udah harus menyerah.
Saya hubungi teman saya yang kasih modal, yang kasih barang, kok gimana? Kayaknya ini berat. Kayaknya saya mau bubaran nih, nggak ikut, nggak jadi lagi nih, kayaknya usahain nggak bisa diperpanjang begini. Saya lihat seorang teman juga yang diajak untuk kerja sama jadi teknisi juga nggak bisa dipercaya dan lain sebagainya. Ya sudah kalau gitu nggak apa-apa, tutup. Kalau mau tutup, kebetulan masih ada sisa kontrak, saya cari-cari orang yang mau nurusin kontrak kios. Tapi masalahnya ini barang mau dikemanain? Saya bilang, kok ini barang saya kembaliin dong berarti? Ya nggak bisa, Wan katanya. Nggak bisa dikembaliin. Ya caranya kamu harus beli, lunasin. Ampun, saya pikir ini temen ini sebenarnya ngajak kerja sama apa mau tipu gue? Akhirnya ya gimana kok? Ya udah kamu lunasin dulu, nanti kamu jual lagi ke saya itu barang. Tapi ya saya nggak bisa kasih harga yang sesuai dengan kamu beli. Kata. Ampun, saya pikir, ini pintar juga. Udah lunas. Akhirnya dikembalikan, dihitung harganya di bawah harga modal, sudah. Akhirnya kurang segini, nombok sekian juta. Haleluya. Saya bilang gagal. Episode berikutnya juga begitu. Saya coba buka rental mobil. Kebetulan yang lalu kan waktu ketika taksi online lagi mulai booming itu, Uber itu kan dulu awal kali kan taksi online itu Uber, Bapak Ibu Saudara datang ke Indonesia. Dan itu kan mesti korporasi, mesti nggak bisa orang per orang gitu, harus korporasi punya badan, punya apa NUP apa pajak, nomor pajak begitu. Jadi harus saya kumpulin beberapa teman yang punya mobil, ya udah nanti gabung cariin supir, buka usaha Uber dan sambil ngerentalin mobil. Tertarik, akhirnya saya kredit mobil juga. Wah lumayan nih, cari duit gampang. Kalau Uber masih pertama kali buka tuh rame banget. Dibawa kabur mobil, saudara. Dibawa kabur sampai sekarang nggak kembali. Mobil masih kredit, bawa kabur sampai sekarang. Aduh, harus cicil, mobilnya nggak ada. Aduh, saya pikir luar biasa. Episode berikutnya juga. Coba-coba nih main saham. Wah, main saham. Pinjam koperasi berapa puluh juta main saham. Siapa yang nyangka corona? Yes. Saya itu ngerasain secara psikologis itu lutut bergetar, ngelihat harga saham tiap hari turun. Aduh, dari 3.900 ke 1.200, baik saudara. Itu pengalaman saya ketika bermain saham di awal corona kemarin, jatuh. Itu selembar 3.900 ke 1.200. Main saham itu kan minimal 1 lot transaksi, 100 lembar. Dan orang main saham 100 lembar mah nggak bisa untung, harus ratusan lot, 100. Jatuh lagi, gagal lagi. Sampai saya rasa bahwa kehidupan saya seperti pohon ini. Dan saya tahu bahwa ternyata kegagalan itu bukan keniscayaan. Kehidupan seperti tunggul yang mati. Tidak ada lagi harapan. Sepertinya kita itu seperti ada di padang belantara. Sementara yang lain hidup, kita ada di tengah-tengah dengan kondisi seperti ini. Karena kegagalan, karena masalah. Dan mungkin saudara berpikir dan mengalami hal-hal demikian. Tapi kita harus percaya kepada janji Tuhan. Apa janji Tuhan? Dikatakan, tunggul Isai akan bertunas. Tuhan berkata kepada Yesaya, katakan kepada bangsa itu. Bangsa yang gagal. Bangsa yang sudah jatuh kepada titik nadir kehidupan mereka. Bangsa yang sudah menjadi tunggul yang mati. Katakan kepada mereka, suatu saat nanti tunggul yang mati itu akan tumbuh tunas yang hidup. Katakan kepada bangsa itu, percayalah. Waktu Tuhan dan perbuatan tangan Tuhan sanggup untuk memulihkan kegagalan mereka.
Dan firman Tuhan itu juga berkata kepada kita, apapun hari ini kegagalanmu, apapun hari ini situasi hidupmu, apapun yang saat ini sedang engkau ratapi dalam hidupmu, apapun yang saat ini kau sesali mungkin karena kesalahan-kesalahan dan mungkin karena dosa-dosamu di masa waktu yang lalu yang harus kau tanggung hari ini. Percayalah kepada janji Tuhan. Tunggul yang mati Tuhan sanggup tumbuhkan tunas yang baru hidup. Percaya pada waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan. Dan percaya kepada perbuatan tangan Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Tunggul itu akan bertunas, kata firman Tuhan. Akan hadir nanti dalam kehidupan bangsa Israel. Mesias. Pertolongan dari tempat yang maha tinggi. Yang akan memerintah dan membawa pemulihan kepada bangsa Israel. Percayalah akan waktunya. Akan datang pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Perbuatan tangan Tuhan sanggup menumbuhkan tunas yang hidup dari tunggul pohon yang mati. Percayalah. Nantikan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Nantikan Tuhan. Apapun keadaan kita saat ini, percayalah kepada Tuhan. Apa yang menjadi alasan Tuhan? Kita akan melihat. Apa yang menjadi alasan Tuhan memulihkan Israel? Kenapa Tuhan mau memulihkan Israel? Kalau kita melihat ketika kita membaca Alkitab dalam 1 Raja-Raja, 2 Raja, kita akan melihat kenapa alasan Tuhan. Kenapa Tuhan mau memulihkan Israel? Dalam sejarah pemerintahan raja-raja Israel ada 2 tokoh raja Bapak Ibu Saudara yang namanya selalu disebut dari satu pemerintahan ke pemerintahan yang berikutnya ke pemerintahan berikutnya. Selalu ada 2 tokoh ini yang disebut oleh Tuhan dalam Alkitab. Siapa itu? Daud dan Yerobeam bin Nebat. Daud disebut oleh Tuhan. Daud dicatat oleh Alkitab sebagai contoh bagi raja-raja Israel. Perilaku yang menjadi contoh untuk Tuhan memberkati seorang raja. Sementara Yerobeam bin Nebat itu menjadi contoh yang Tuhan berikan untuk menghukum raja yang tidak benar di hadapan Tuhan. Daud dan Yerobeam. Daud selalu menjadi tolak ukur. Kehidupannya selalu menjadi tolak ukur bagi raja-raja berikutnya untuk di mana mereka itu diberkati atau mereka dihukum oleh Tuhan. Setiap Tuhan mau memberkati pemerintahan seorang raja, dia selalu berkata, karena engkau hidup seperti Daud, maka kerajaanmu diberkati. Tapi ketika Tuhan mau menghukum seorang raja, Tuhan berkata, karena engkau berbuat seperti Yerobeam, yang karena dosanya juga membuat orang lain berdosa, maka kerajaanmu tidak diberkati oleh Tuhan. Daud dan Yerobeam selalu menjadi tolak ukur. Kalau engkau mau diberkati, engkau harus hidup seperti Daud. Tapi kalau engkau hidup seperti Yerobeam, engkau akan mendapatkan hukuman. Dan pemulihan itu terjadi karena Tuhan melihat. Karena Tuhan selalu melihat bagaimana kehidupan Daud. Menjadi Tuhan memperhatikan, sangat istimewa di hadapan Tuhan. Kalau kita lihat ketika Tuhan ingin memberkati Salomo, dia berkata, karena kalau engkau hidup seperti Daud, ayahmu, aku akan memberkati engkau. Aku akan memberikan panjang umur. Aku akan mengokohkan kerajaan. Dan bukan hanya itu juga, ketika Tuhan juga berkata kepada Asa, karena engkau hidup seperti Daud, leluhurmu, aku akan memberkati engkau. Aku akan mengokohkan kerajaan. Bukan hanya itu, ketika juga Tuhan berkata kepada Hizkia,
karena engkau hidup seperti Daud leluhurmu, maka aku akan memberkati engkau. Maka aku akan mengokohkan kerajaan. Maka aku akan memberkati keturunan. Bukan hanya kepada Yosia pun Tuhan berkata, karena engkau hidup seperti Daud leluhur, aku akan memberkati engkau. Aku akan mengokohkan kerajaan. Aku akan memberikan umur yang panjang. Tapi Tuhan berkata kepada Nadab, karena engkau berperilaku seperti Yerobeam yang membuat orang lain juga berdosa, aku akan menghukum engkau. Ketika Tuhan juga berkata kepada Ahazia, karena engkau berperilaku seperti Yerobeam yang membuat orang Israel juga berdosa, maka aku akan menghukum engkau. Aku akan menghukum. Berkata kepada Yoram juga seperti itu. Karena engkau berperilaku berbuat dosa seperti Yerobeam yang membuat orang Israel juga berdosa, aku akan menghukum engkau. Aku akan menghukum engkau. Demikian kepada Yoas dan ke beberapa raja Israel. Kita melihat Daud menjadi alasan Tuhan untuk memulihkan keadaan Israel. Daud menjadi alasan bagi Tuhan untuk mengokohkan kerajaan Israel kembali. Siapa Daud? Apa yang istimewanya seorang Daud? Kita akan melihat di dalam Yesaya dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-9, kita akan baca. Satu Raja-Raja pasal yang ke-9 ayat 4 sampai 5. Kita akan baca. Kita akan melihat kenapa Tuhan memulihkan Israel. 1 Raja-Raja pasal yang ke-9 ayat 4 dan 5. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara bisa menyimaknya. Mengenai engkau, ini kata Tuhan kepada Salomo, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu, yang dengan berkata keturunanmu tak akan terputus dari kerajaan Israel. Daud, dia orang yang hidupnya setia, benar, dan jujur di hadapan Tuhan. Mungkin kita berpikir, ya itu kan sesuatu yang biasa. Mungkin kita saat ini berpikir itu sesuatu yang biasa. Tapi bagaimana yang menjadi pergumulan Daud dalam kehidupannya? Dia tetap menjadi pribadi yang tetap setia, benar dan jujur. Waktu zaman Daud tidak sulit menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Kita pernah berpikir, kenapa terlalu sering terjadi penyembahan berhala? Kenapa raja-raja Israel sebegitu mudah jatuh? Bahkan Salomo pun jatuh kepada penyembahan berhala. Tapi kenapa seorang Daud, dia tetap setia kepada Tuhan. Dia tidak pernah menyimpang ke kiri dan ke kanan. Walaupun pada waktu itu pewahyuan itu sangat terbatas, Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini kita hidup gampang. Wahyu itu sudah lengkap kita dapat. Firman Tuhan itu sudah lengkap ada di tangan kita. Untuk berkata setia kepada Tuhan itu mudah saat ini. Tapi bagaimana pergumulan Daud ketika wahyu sangat terbatas? Tidak semua orang bisa berhubungan kepada Tuhan. Harus diwakili oleh imam. Baik kita mendengar perintah Tuhan maupun kita berdoa kepada Tuhan. Sulit. Tidak seperti saat ini, Bapak Ibu. Tapi seorang Daud bisa setia di hadapan Tuhan. Tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Itu adalah menjadi sesuatu yang istimewa di hadapan Tuhan. Selalu hidup di dalam kebenaran. Bagaimana Daud mengalami keterpurukan? Kalau kita melihat kisahnya Daud,
Dia sudah diurapi oleh Samuel untuk menjadi seorang raja. Tapi tidak seperti yang diharapkan yang terjadi. Amin. Dia harus hampir beberapa kali harus dibunuh oleh Saul. Dia harus lari dari hadapan Saul. Sementara dia sudah diurapi Tuhan. Tapi ketika dia punya kesempatan 2 kali untuk membunuh Saul. Benar Bapak sudah pernah ceritanya? Dia tidak lakukan itu. Dia katakan, aku tidak ingin menjamah orang yang diurapi oleh Tuhan. Sudah jelas. Yoab berkata, Yoab atau Abi saya lupa. Udah nggak usah Tuhanku yang membunuh Saul. Udah serahin aja, biar aku yang bunuh, orang dia lagi tidur. Tapi Tuhan bilang, jangan menjamah orang yang diurapi Tuhan. Daud mempertahankan hidupnya untuk benar di hadapan Tuhan. Amin. 2 kali. Dia seorang raja harus dikudeta oleh anaknya sendiri, Absalom. Amin. Bapak Ibu Saudara pernah dengar ceritanya? Seorang raja harus pergi keluar dari istana karena dia dikudeta oleh anaknya sendiri. Dia harus menjadi orang asing di negeri orang Filistin. Harus seolah-olah menyamar menjadi orang gila supaya dia tidak dibunuh. Pernah dengar cerita itu Bapak Saudara? Daud mengalami kehidupan yang betul-betul mengalami titik nadir. Dia mungkin secara berpikir bahwa ini Tuhan sudah membawaku kepada kegagalan hidup karena mungkin dosa-dosaku di masa lalu. Maka ada satu mazmur berkata, Tuhan jangan ingat-ingat dosa masa mudaku. Daud mengalami apa yang mungkin kita alami hari-hari ini. Episode hidup yang kita jalani, yang kita lakoni adalah episode kegagalan. Tapi Daud tetap bersikap benar di hadapan Tuhan. Tetap jujur di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, karena Daudlah dia memulihkan Israel yang harusnya dihukum dan gagal. Daud memiliki spiritualitas yang kuat dan itu terwujud dalam karakter yang hebat, yang luar biasa. Spiritualitas yang kuat itu akan membentuk karakter yang benar di hadapan Tuhan. Harus terwujud dan Tuhan berpesan. Selama masih ada kesetiaan, selama masih ada kebenaran dalam kehidupan kita, selama masih ada kejujuran dalam kehidupan kita, percayalah masih ada harapan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mungkin hari-hari kita sudah tidak memiliki apapun, kita sudah kehilangan apapun dalam hidup kita, tapi jangan sampai kebenaran, kesetiaan dan kejujuran itu hilang dari hadapan kita. Karena hanya kesetiaan, kebenaran dan kejujuran itu menjamin Tuhan bisa memulihkan kehidupan kita. Kegagalan itu suatu keniscayaan Bapak Ibu Saudara. Kegagalan itu bukan sesuatu yang tidak mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Tapi percayalah, janji Tuhan, tunggul yang mati pun Tuhan sanggup menumbuhkan tunas yang hidup. Amin. Tunggul yang mati, perbuatan tangan Tuhan, waktunya Tuhan sanggup untuk menumbuhkan tunas yang hidup. Pegang terus kebenaran, pegang terus kesetiaan, pegang terus kejujuran, sekalipun kita sudah tidak memiliki apapun. Karena itu yang bisa menjamin pemulihan terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Amin buat firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyi lagu yang pertama tadi Bu. Lagu apa Bu tadi? Hah? Bukan, yang tadi pertama. Oh iya, tak terbatas. Oke. Mari, ayo Bapak Ibu, Ibu-ibu single kita nyanyi lagu ini. Haleluya. Kami bangga Tuhan memiliki Allah, memiliki Tuhan yang hidup, yang kekuatan tangannya sanggup melakukan
segala perkara dalam hidup kami, yang sanggup mengangkat kami dari kegagalan dan keterpurukan hidup. Kami percaya Tuhan, apa yang Kau lakukan atas bangsa Israel, Kau akan sanggup lakukan atas hidup kami. Haleluya. Kuasa-Mu tak terduga, cara-Mu Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Amin. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku percaya di segala musik. Sekali lagi kita katakan, tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu. Apapun hari ini yang kau alami Bapak Ibu Saudara, keterpurukan, kegagalan, jatuh pada titik nadir terendah dalam hidupmu, percayalah waktu Tuhan, percayalah perbuatan tangan Tuhan sanggup memulihkan hidupmu. Haleluya, haleluya. Perbuatan tangan Tuhan sanggup. Percaya di segala. Sekali kita katakan dengan iman, tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu. Haleluya. Tak terduga, sanggup melakukan segala perkara. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Takkan rasa. Saya minta untuk kembali berdoa untuk kita semua. Tak terduga cara-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku, di segala musim hidupku, di segala musim hidupku. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan, dan firman itu biarlah berbicara kepada kami pribadi, lepas pribadi. Oh Tuhan, mungkin kami ada pada masa-masa yang tidak enak, masa-masa kegagalan, masa-masa keterpurukan, tapi kami percaya ya Tuhan pada firman-Mu Tuhan. Saat kami memegang firman-Mu, hidup dalam kesetiaan, kebenaran, dan kejujuran, maka janji pemulihan itu terjadi atas kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Oh, Engkau kuatkan yang lemah, Engkau hiburkan yang susah dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya di dalam Yesus Kristus ada mujizat. Oh, terjadi di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu Pak Irwan. Oh, lebih lagi dalam nama Tuhan Yesus, pakai hamba-Mu ya Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan, menjadi saksi dalam pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga seluruh keluarganya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya diberkati berkata amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, tiba saja kita mau memberikan untuk pekerjaan Tuhan yang
belum dapat amplop boleh lambaikan tangan. Mungkin boleh dibantu amplop. Nah, ya, yang mau pakai QR juga boleh disiapkan handphonenya. Boleh pakai GoPay, Oppo dan yang lainnya. Oke, mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar Bapak. Ini tiba waktunya kami memberikan untuk pekerjaan Engkau Tuhan. Engkau yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan. Kami percaya Tuhan, apa yang kami lakukan untuk Engkau tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau memberi dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Boleh silakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Bapa Allah sanggup limpahkan segalanya, anugerahnya sangat besar, karena anugerahnya sangat besar bagiku. Bapak Saudara, saya akan berikan beberapa pengumuman. Yang pertama, yaitu tanggal 17 Agustus kita akan ada di Menara Doa di SICC jam 10 sampai jam 12. Kalau Bapak Ibu Saudara mau berangkat bersama-sama dengan kita, itu berangkat antara jam setengah 9 sampai jam 9 pagi, kumpul di sini. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara sudah punya kendaraan masing-masing, boleh langsung ketemu di sana jam 10 pagi. Tanggal 17 Agustus kita berdoa untuk Indonesia. Lawatan Allah terjadi atas Indonesia, bahkan bangsa-bangsa. Amin. Haleluya. Hari Selasa, Kamis, dan Sabtu ada doa pagi via Zoom. Lalu hari Rabu kita akan doa pengerja. Silakan nanti Bang Togu dan Pak Anen untuk mengkoordinasikan untuk doa pengerja dalam Miracle Watchtower hari Rabu jam 7. Ini diajukan jam 7 ya Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya hari Kamis ada ibadah wanita, dan hari Jumat kita ada Asusa Prayer Tower. Bapak Ibu Saudara, minggu depan kita akan beribadah secara dahsyat luar biasa. Haleluya, terima kasih Bapak Ibu Saudara. Untuk Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir, Tuhan Yesus memberkati. Kalau belum ada tempat ibadah yang menetap, kami sungguh-sungguh senang untuk kita beribadah bersama-sama di tempat ini. Selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Pak Ferdi dan Ibu Sherry, Tuhan berkati. Hari ini juga kita akan berdoa untuk Renat ya.
Renat yang mau sekolah kuliah di Taiwan. Tuhan Yesus berkati. Baik, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Aku diberkati, aku dilimpahi atas alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Syukur buat pagi ini. Amin, Terima amin. kasih atas pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu. Kami percaya bahwa minggu depan pemeliharaan Tuhan juga sempurna atas kami. Kami percaya segala kegagalan kami, kami percaya Tuhan buka jalan bagi kami. Saat ini Tuhan kami sepakat berdoa buat Indonesia. Indonesia pulih dalam segala bidang. Indonesia penuh terobosan-terobosan baru. Indonesia penuh mukjizat-mukjizat. Indonesia penuh penuaian atas bangsa ini. Indonesia penuh dengan anggur yang baik, madu yang terbaik dari Tuhan. Rakyat Indonesia maju, rakyat Indonesia makmur dan kaya. Kau memberkati hasil buminya Tuhan, biarkan itu dapat mesejahterakan setiap rakyat. Kau memberkati juga pemimpin bangsa kami Tuhan, presiden kami, MPR, DPR dan jajaran kabinet. Biarkan orang-orang yang tangguh, orang-orang yang bekerja keras, orang-orang yang jujur, dan segala program-program kerja adalah mesejahterakan setiap rakyat. Kami juga berdoa Tuhan bagi pemimpin rohani kami, Bapak Insinyur Niko dan wakilnya, Bapak Timotius Sardono dan wakilnya, dan gembala sidang kami di sini, Pak Haryo dan Kak Marta. Engkau memberkati dengan urapan Allah yang sempurna. Engkau membawa mereka kemanapun Tuhan, untuk menuai jiwa-jiwa baru untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi generasi Yeremia. Engkau memberkati anak-anak kami, mereka ujung tombak dari penuaian jiwa Tuhan. Kami percaya anak-anak yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, Engkau memberkati dengan berkat-berkat Allah yang tiada putus. Kemanapun Engkau tempatkan mereka, mereka menjadi garam, menjadi terang Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi gereja ini, biarkan kursi-kursi yang kosong dapat terisi dengan jiwa-jiwa yang baru, yang rindu, yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jiwa-jiwa yang terhilang, yang mundur, biar Engkau membawa mereka untuk kembali mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga bagi sidang jemaat yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau bukakan jalan keluar. Apapun pergumulan kami percaya Engkaulah jawaban atasnya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami serahkan di dalam nama Allah yang hidup itu Tuhan kami. Haleluya. Amin. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. To your
kuasa dalam kehidupan kami. Tuhan, kami saat ini berdoa secara khusus untuk anakmu, saudara Renat. Mari teman-teman arahkan tangan kita kepada Renat yang dikasihi Tuhan. Dia biji mata Allah, anak muda yang mengasihi Tuhan. Engkau penuh dengan Roh Kudus Tuhan. Beberapa minggu ke depan, beberapa hari ke depan dia akan lanjutkan kuliah di Taiwan. Penyertaan-Mu sempurna. Tutup bungkus dia dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Jauhkan dari segala perkara-perkara yang tidak dari Tuhan. Niat-niat orang jahat, rancangan kecelakaan dari si jahat kami tolak di dalam nama Yesus Tuhan. Pengurapan Tuhan turun, hikmat Tuhan turun. Di sana kuliah dengan baik, dengan pertolongan Tuhan. Selesaikan studinya tepat waktu dan memuliakan nama Allah. Menjadi kebanggaan buat papa mamanya Tuhan. Seluruh keluarga biar semakin melekat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Perjalanan yang diantar oleh seluruh keluarga besar Tuhan lindungi. Bahkan selama beberapa saat liburan di sana juga penyertaan-Mu sempurna Bapa. Kami percaya Re menjadi bagian generasi Yeremia Tuhan. Dari Indonesia menjadi berkat di sana. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Berikan kesehatan buat Re secara khusus ya Tuhan. Jagai Tuhan, dia sehat dan dia makin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Pak Santo, berkati Ibu Elma, berkati juga Revin, berkati Tante Lingga Tuhan, berkati semua Tuhan. Seluruh keluarga besarnya Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau baik. Terima kasih Tuhan, sempurnakan ibadah kami hari ini. Sempurnakan pemberitaan firman-Mu yang luar biasa pada setiap kami melalui Roh Kudus-Mu Tuhan. Kegagalan boleh terjadi, tapi Tuhan walaupun menurut cara manusia itu gak mungkin, tunas itu akan muncul kembali dengan cara Tuhan. Berikan kami satu tekad komitmen untuk hidup benar Tuhan. Belajar seperti Daud sampai Kau mengingat kami. Mengingat kami sebagai hamba-Mu juga seperti Tuhan mengingat Daud Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu Bang Erwan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Seluruh keluarganya diberkati Tuhan. Apa yang diperbuat oleh Bang Erwan Tuhan buat berhasil. Apa yang pernah dicuri iblis dalam keluarga ini, aku perintahkan iblis kembalikan 7 kali lipat. Berkat-Mu biar melimpah atas sekeluarga. Kak Lina juga Tuhan, pelayanan mereka di Kapi Doa Tuhan, Kau memberkati, mengurapi Tuhan, perkara-perkara yang baru Tuhan berikan Tuhan. Ica, Karis semuanya dalam penyertaan Tuhan senantiasa. Berkati kami semua yang sudah hadir pada pagi hari ini Tuhan, Kau mengasihi kami semua. Oh rapataka sandere naramara-mara, mari arahkan hati kita kepada Tuhan Allah yang hidup. Namanya yang besar, namanya yang luar biasa, sanggup memunculkan tunas yang sudah mati itu. Kegagalanmu Tuhan sanggup ubah menjadi satu keberhasilan. Orasi katakan, buka kedua tangan di hadapan Tuhan. Arahkan hati kepada Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita. Pagi ini yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Orasi karena lama yang berbeban berat Tuhan memberi kelegaan. Tuhan memberikan air kehidupan yang menyejukkan, menyegarkan setiap jiwa kita. Apa yang diperbuat oleh kedua tangan-Mu dia buat berhasil dan beruntung. Saat Kau merenungkan firman-Nya siang dan malam, keluar masuk-Mu dijagai oleh Tuhan. Tuhan memberkati roti adonanmu dengan madu yang terbaik, gandum yang terbaik, minyak yang terbaik, anggur yang terbaik. Berkat yang terbaik Tuhan berikan atas seluruh kehidupanmu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yang firman-Nya tidak pernah gagal dan tak pernah dibatalkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang pengurapan daripada Roh Kudus menyertai kita semua sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya berkata amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.